Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengenalkan tentang Macromedia Flash. Nah, ini adalah halaman awal dari Adobe Flash atau Macromedia Flash untuk membuat animasi. Di halaman pertama itu ada Create from Template. Template yang siap digunakan untuk membuat animasi sesuai dengan keperluan penggunanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada Create New. Anda dapat menggunakan pilihan ini untuk membuat file baru dengan basis pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada Learn. Pada opsi ini Anda akan dijelaskan dasar-dasar tentang penggunaan aplikasi Adobe Flash. Ini tutorialnya ya. Kemudian ada Open atau Open Recent Item. Ini untuk membuka file yang sudah Anda simpan sebelumnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke lembar baru ya, lembar kerja baru, yaitu di Action Script 3. Nah, ya ini pilihannya Action Script 3. Nah, ini merupakan lembar kerja dari Macromedia Flash. Sekarang Bapak akan mengenalkan isi dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada menu bar, ada file, edit, view, insert, dan lain-lainnya. Ini merupakan bagian dari menu bar. Ini bisa Anda lihat ya di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada tab dokumen atau biasanya lembar kerja. Nah, di sini bisa diganti namanya ya sesuai dengan project yang nanti Anda bikin. Kemudian ada workspace, yaitu berfungsi mengatur layout pada tampilan area kerja di Macromedia Flash. Nah, kemudian ada view. Nah, itu mengatur ukuran skala stage, bisa 50%, bisa diperkecil atau diperbesar. Kemudian yang selanjutnya itu ada timeline. Nah, timeline ini berfungsi untuk mengolah dan mengatur gerakan animasi seluruh objek. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya itu yang di pinggir kanan ini tools atau alat, kumpulan peralatan yang dapat digunakan dalam melakukan pembuatan ataupun merubah gambar atau objek yang nanti kita akan buat. Kemudian yang terakhir itu ada panel untuk memodifikasi objek atau animasi dalam Adobe Flash ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai tools atau peralatan, fungsinya apa saja sih nih dari alat-alat yang di pinggir ini yang sekian banyak. Nanti insya Allah Bapak akan jelaskan satu persatu ya sesuai fungsinya. Nanti di sini Bapak akan menggambar suatu objek dulu biar penjelasannya lebih mudah. Bapak akan membuat persegi seperti ini. Nah, yang pertama itu ada selection tool. Nah, fungsinya bisa Anda lihat ya seperti apa. Kemudian subselection tool, nah untuk merubah sesuai titik. Kemudian ada free transform tool. Nah, ini untuk merubah ukuran, seperti ini ya fungsi dari free transform tool. Kemudian yang selanjutnya itu ada 3D rotation tool, memutar objek secara 3 dimensi dengan 3 sumbu putar X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu lasso tool. Nah, fungsi ini menyeleksi area tertentu secara bebas. Nah, misalkan mau sebagian dari bagian ini bisa. Nah, ini fungsinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pen tool. Fungsinya itu menggambar pada stage. Nah, seperti ini ya fungsinya tuh untuk menggambar. Kemudian yang selanjutnya itu ada text tool. Nah, ini untuk menulis teks ya. Sudah familiar dengan logo ini.
untuk menambahkan teks pada stage. Kemudian ini ada line untuk membuat garis, ada rectangle untuk membuat persegi atau apapun, di sini ada pilihannya. Kemudian ada pen untuk menulis, pensil, kemudian ada brush tool, nah untuk membuat objek goresan atau kuas. Nah, selanjutnya ada deco tool, nah, untuk membuat motif dengan menggunakan simbol grafik. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis ya dengan deco tool. Kemudian ada bone tool, membuat animasi dengan menambahkan titik sendi. Nah, untuk membuat sendi, misalkan ini kan gambarnya persegi ya, kita bikin di pojok misalkan sendinya. Nanti ya untuk lebih detailnya, nah seperti ini Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yaitu ada paint bucket tool, ini untuk mewarnai. Dan yang sisanya itu ada eraser tool atau penghapus, ada hand tool untuk menggeser tampilan area kerja ya, yang tool itu fungsinya. Kemudian ada zoom tool, ada fill color atau stroke color, warna. Nah, nanti kalau yang ada komputer di rumah, diinstal aja Macromedia Flashnya ya, nanti Anda lihat-lihat atau coba-coba di rumah agar lebih memahami fungsi-fungsi dari tools yang ada pada Macromedia Flash ini. Oke, lanjut, sekarang kita akan membahas timeline. Nah, di sini kita akan belajar membuat layer, kemudian ada show hide all layer, lock atau unlock all layers, kemudian ada show all layer. Nah, ini untuk membuat layer baru. Ini ada di pojok kiri. Nah, kita tinggal klik. Nah, nanti akan bertambah layer-layer 1, 2, dan 3, 4. Untuk saat ini Bapak hanya mengenalkan saja ya. Nah, ini yang ada tanda silang tadi, fungsinya itu untuk menghide atau menyembunyikan gambar yang kita buat di atas sana. Nah, seperti tadi ya. Kalau di hide jadi menghilang. Kemudian ini lock untuk mengunci, jadi gambarnya itu tidak bisa diedit. Nah, karena kita sudah menguncinya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengenalkan apa itu frame dan keyframe. Frame merupakan bagian dari layar yang mengatur gerak, jeda maupun tenggang waktu dalam melakukan animasi atau gerak sebuah objek. Nah, ini Bapak membuat frame baru ya. Jadi gambarnya itu bisa lebih panjang di waktu ke waktunya. Nah, jika dipindahkan, jika membuat frame, maka dari awal gambarnya akan ikut berubah. Nah, kalau kita menambahkan keyframe, nah misalkan di sini Bapak akan menambahkan keyframe. Nah, jika kita merubah gambar yang di keyframe ini, Bapak akan pindahkan ini. Nah, maka yang di awal itu tidak akan berubah gambarnya, karena gambar yang tadi terakhir itu sudah dikunci. Jadi dia memiliki frame sendiri kalau dalam membuat keyframe. Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya bagaimana frame dan keyframe fungsinya seperti apa. Nanti ketika membuat animasi akan lebih dipahami lagi. Mungkin sekian dulu ya pelajaran dari Bapak, sedikit mengenal tentang aplikasi Macromedia Flash. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.